Shalom adik-adik, melanjutkan cerita dari Kakak Uli di hari Minggu kemarin. Hari ini Kakak Ina akan melanjutkan tentang cerita Tuhan Yesus bangkit. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami bisa melihat betapa indah ciptaan-Mu di hari ini Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, di hari ini kami akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai landasan dalam hidup kami dan juga landasan dalam cerita yang akan kami sampaikan bersama Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami karena kami siap untuk mendengar berita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 yang diberi tuntunan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23 yang diberi tuntunan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dengan firman-Nya. Amin. Ya, adik-adik terkasih, setelah Tuhan Yesus mati di tiang kayu salib, mayat Tuhan Yesus dibawa oleh murid-murid Tuhan Yesus dan juga orang-orang banyak pergi ke kubur milik Yusuf Arimatea. Adik-adik, kubur Yusuf Arimatea ini belum pernah ada satupun yang dikuburkan di situ, hanya Tuhan Yesus. Si adik, pas hari Sabat sudah lewat nih, itu tuh hari pertama dalam minggu itu. Jadi ada perempuan-perempuan dong mau pergi ke Tuhan Yesus pengkubur. Perempuan-perempuan ini dong bawa rempah-rempah mau basuh Tuhan Yesus mayat ini. Jadi adik-adik, perempuan-perempuan ada 3 orang. Yang pertama ada Maria Magdalena, yang kedua ada Maria ibu Yakobus, dan yang ketiga adik-adik ada Salome. Adik-adik tahu seng, dalam perjalanan ini waktu dong mau pergi ke kubur Tuhan Yesus, dong sempat carita-carita. Dong pikir gini, kira-kira siapa mau kasih guling batu besar? Batu besar yang begini nih adik-adik, ini contoh saya, ini kecil, tapi yang itu tuh batu paling besar. Kira-kira siapa mau kasih guling apa? Ini perempuan cuma 3 orang nih. Tapi dong pergi dong bajalan. Lihat sana, dong kaget adik-adik. Adik-adik tahu kenapa? Padahal adik-adik dari jauh sana dong lihat batu
kubur itu suka guling nih. Ih, berarti suka guling. Suka guling adik-adik. Lah dong pikir gini, orang pancuri Tuhan Yesus sudah. Dong lari, lari masuk adik-adik. Masuk ke dalam. Dong dapat ada orang duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus pun kubur nih adik-adik. Antua tuh paling tarang sekali, paling tarang. Lalu begini, Antua bilang begini. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Setelah perempuan-perempuan itu dengar yang dikatakan malaikat itu, lalu dong tiga segera lari pulang. Dong kasih tahu buat Petrus dan juga murid-murid yang lain. Ya adik-adik terkasih, berita tentang Tuhan Yesus bangkit nih tuh. Sama orang su tahu adik-adik. Jadi sama orang su dengar, seluruh dunia su tahu. Tapi adik-adik tahu sih, murid-murid ini tetap takut. Pas malam hari adik-adik, murid-murid ada berkumpul sama mau berdoa. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di dong tengah-tengah. Adik-adik dong terkejut, dong kaget, dong takut. Nah ini pikir nih, masa orang mati bisa bangkit tuh? Masih belum percaya adik. Walaupun Tuhan Yesus pernah bilang nanti Tuhan Yesus akan mati, Tuhan Yesus pun akan bangkit, akan terangkat ke surga. Tapi sekali lagi adik-adik murid-murid yang percaya, dong masih ragu. Tapi Tuhan tahu dong punya keraguan. Tuhan bilang, damai sejahtera bagimu. Adik-adik dong masih takut adik. Su bilang begini, tapi dong masih ragu pun. Tuhan Yesus kasih tunjukan tuh pun tangan tuh adik-adik. Yang su tatikan tuh, yang pas di kayu salib su tatikan paku. Tuhan Yesus pun kasih tunjuk Tuhan Yesus pun lambung yang sudah petikam. Adik-adik, di situ baru dong percaya kalau itu Tuhan Yesus. Dong bersuka cita adik-adik. Dong senang, dong tak tahu semua. Setelah itu, Tuhan Yesus pas mau pergi dari dong, Tuhan Yesus bilang sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Tuhan Yesus berpesan perdong, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Adik-adik, bukan cuma itu saja, Tuhan Yesus juga bilang seperti ini adik-adik. Jika kamu mengampuni dosa orang lain, maka dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang lain itu tetap ada, maka dosanya itu tetap ada. Ya adik-adik, itu adalah pengutusan dan pesan yang disampaikan kepada murid-murid. Adik-adik tahu, sekarang tugas Tuhan Yesus sudah selesai di dunia. Tuhan Yesus lalu menghembuskan, lalu mengatakan buat murid-murid bahwa terimalah Roh Kudus. Itu artinya tugas untuk memberitakan Injil sudah menjadi tugas murid-murid dan juga kita semua, termasuk adik-adik yang masih kecil. Adik-adik cukup jadi anak-anak terang. Adik-adik bisa tegur teman-teman. Kalau teman-teman saya mau pergi sekolah minggu, adik-adik bisa tegur. Kalau teman-teman pipan curang rapu mangga, adik-adik bilang kata sem boleh. Oke adik-adik, demikian kata punya cerita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik sama shalom. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sobat kami anak-anak, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai di saat ini, pun juga firman Tuhan yang telah kami baca bersama dan cerita Alkitab yang telah kami dengar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bangkit. Itu bagi kami semua Tuhan Yesus, kematian-Mu adalah mengalahkan maut dan itu adalah mengalahkan segala dosa ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua Tuhan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang bisa mewujudkan setiap pengutusan yang Kau berikan kepada murid-murid-Mu pun juga bagi kami semua Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk jadi anak-anak terang, anak-anak yang selalu berada pada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih karena mereka selalu ada senantiasa untuk kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon Tuhan berikan mereka kesehatan selalu Tuhan Yesus, umur panjang bagi mereka Tuhan, rasa semangat dan juga tidak pernah lelah untuk selalu mengasuh dan mendidik kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat penyertaan-Mu, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dari Yesus Kristus dan peranan Roh Allah yang suci dan kudus, mau tinggal menyertai memberkati persekutuan sekolah minggu tunas perkabaran Injil, Jemaat GPN Fajar Pengharapan pun juga kami semua yang ada di dunia ini Tuhan Yesus, tinggal menyertai dan memberkati Tuhan Yesus, orang-orang yang mengasihi bahkan membenci kami sekalipun hanya karena nama-Mu hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.